Giêsu ai wo wang bu châu yin yu seng su gao su wo fan xiao hai zi zu mu yang wo shai ren jiao ju jiang zuan主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有圣书告诉我。Jesus is now I'm going to study this Amen. Aku punya ayat hafalan baru. Ya, itu terdapat Matius 1 ayat 23. Apa yang sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakannya Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Aku mengasihi pembelajaran 3, aku mengasihi guru dan temanku. Menyebutkan contoh-contoh pemeliharaan Tuhan melalui kehadiran guru di sekolah, mensyukuri kehadiran guru dengan mengasihi guru dengan cara-cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mensyukuri kehadiran teman dengan mengasihinya dengan cara-cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Persiapan pujian. Yesua menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua Pujian Anak-anak jilid 1 GKJMB halaman 95 nomor 164. Yesus sayang semua. Tahu toh? Tidak. Yesus sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Tapi aku belum. Next. Doa pembukaan sudah. Pendahuluan. Coba tebaklah tokoh berikut ini. Oke, tebak ini tokoh. Boleh. Kita menghiaskan tentang seorang guru yang Alkitab apa ya? Mengisahkan tentang seorang guru yang mengajar banyak orang di berbagai tempat dengan penuh kasih sayang. Guru yang sabar menghadapi murid-muridnya. Ada 12 murid. Baca dulu kok kelar. Meskipun terkadang para murid melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya, menurutmu siapakah guru tersebut? Yesus. Ini gampang. Yesus. Itu U atau V ya? Yang mana? Ini. Mata pelajaran apapun tulis yang baik dan benar supaya tidak wasting time ulang-ulang cuma hapus tulis. Oke, aku mengasihi guruku. Alkitab menceritakan Tuhan Yesus adalah guru atau rabi. Apa itu rabi? Guru atau rabi berarti ada nama lain, no? Nama guru, teacher, rabi. Yohanes 13 ayat 13. Guru yang mengasihi murid-muridnya, guru yang mengajar dengan penuh kuasa sehingga para pendengarnya terpukau dan memberi tanggapan dengan yang baik. Guru yang memberi teladan dalam melayani, sama seperti Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena guru di sekolah juga menyayangi semua muridnya. Guru yang dengan sabar membantu muridnya belajar membaca, menulis, dan berhitung. Guru yang berpesan bahwa semasa muda sebaiknya kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya, mengerjakan tugas sebaik-baiknya,
agar kita memiliki wawasan yang luas dan terampil. Guru yang membantu murid-muridnya untuk mencapai cita-cita. Ada yang ingin menjadi Yang balompat. sehingga ada yang Cita-cita, koma, abis itu ada kata ngana lompat. aku super baik ya mencapai cita-cita, sehingga ada yang ingin menjadi dokter, insinyur, apa itu insinyur? Engineer. Koki, penari, penyanyi, pemain musik, guru, desainer, dengan lain-lain. Dan lain-lain. Banyak murid yang mengagumi gurunya karena telah berjuang setiap hari agar murid-muridnya menjadi pandai. Kita bersyukur ada guru yang terbuka mendengarkan keluh kesah murid-muridnya, yang memberikan jalan dan memberikan jalan keluar. Guru yang bersahabat dan menganggap murid-muridnya adalah teman-teman. Guru yang juga mendidik kita untuk mengenal kasih Tuhan yang telah memelihara dan menyelamatkan hidup kita. Guru yang mendidik kita untuk memiliki karakter yang baik. Guru mengajarkan muridnya untuk selalu bersikap sopan santun dimanapun berada. Misalnya melalui kisah Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, Lukas 17 ayat 11 sampai 9. 19 itu. Iya. Aku akan lebih kentara. Oke, lanjut. Kita diingatkan untuk meminta tolong ketika membutuhkan bantuan. Tidak lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih ketika menerima atau mendapatkan pertolongan. Nanti kita balas budi kalau kita sudah dibantu. Guru juga menceritakan peristiwa Yesus disalibkan di kayu salib, Lukas 23 ayat 34, untuk mengingatkan kita agar mau memaafkan seseorang yang melakukan kesalahan kepada kita. Dan tentunya kita juga belajar meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Guru menegur muridnya dengan penuh kasih sayang ketika melakukan kesalahan. Kita percaya bahwa guru akan melakukan yang terbaik kepada semua muridnya, seperti Yesus. Guru adalah wakil Tuhan. Selain orang tua wakil Tuhan, guru juga. Ketika kita berada di sekolah, Tuhan menginginkan kita menyayangi dan menghormati guru yang sudah mendidik dan mengajar kita dengan tulus dan penuh kasih. Kita mau bekerja sama dengan guru dengan cara belajar sungguh-sungguh, memperhatikan setiap pelajaran yang diajarkan, berusaha membawa semua perlengkapan sekolah ketika berangkat ke sekolah, dan mengajarkan setiap tugas dengan senang hati dan mengerjakan. Kok ada bilang mama salah dengar ulang. Sebagai murid, kita perlu meringankan tugas guru dengan bersikap tertib di kelas. Guru menginginkan kita patuh dengan segala nasihat baik yang diberikan. Oleh karena itu, kita mendoakan guru agar memperoleh hikmat Tuhan mendidik muridnya dengan sabar, dan mendorong setiap muridnya
untuk mengejar cita-cita yang baik, yakni yang sesuai dengan kehendak muridnya lebih baik lagi. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mendoakan agar guru berumur panjang agar dapat mendidik muridnya lebih baik lagi. Kita sepatutnya menerima guru kita pada kita apa adanya. B. Aku mengasihi teman-temanku. Di dalam Alkitab 1 Samuel 18 ayat 1-5 dikisahkan bahwa Daud yang pandai berperang adalah anak bungsu bapak Isai. Sebelumnya Daud bekerja sebagai penggembala domba. Dia dulu berjaga domba. Daud bersahabat dengan Yonatan. Yonatan adalah anak sulung Raja Saul. Yonatan mengasihi Daud dan Daud mengasihi Yonatan. Walaupun anak orang kaya, Yonatan tidak bersikap sombong kepada Daud. Hingga pada suatu hari Yonatan dan Daud berjanji untuk saling setia dan mengasihi. Karena Yonatan sangat setia kepada Daud, ia rela memberikan baju perangnya. Yonatan juga memberikan alat-alat perang seperti panah, pedang, dan ikat pinggang kepada Daud. Daud menerimanya dan ia tidak mengecewakan sahabatnya. Daud selalu senang berperang. Ia dipuji-puji oleh rakyat. Aku mau perbaiki. Akibatnya Raja Saul iri hati terhadap Daud. Aku kira di Superbook bilang Raja Saul kasih Daud berperang dengan Goliat. Sekarang dia iri. Iya, karena Daud menang terus. Bukan dia punya army. Kasihan. Raja ingin membunuh Daud, si panglima perang, tetapi Yonatan tetap mengasihi Daud dan melindunginya. Persahabatan Daud dan Yonatan mengingatkan bahwa setiap orang pasti mempunyai teman. Memiliki banyak teman merupakan anugerah dari Tuhan dalam kehidupan. Kamu mempunyai teman di rumah, di lingkungan tempat tinggal, di sekolah, bahkan di tempat yang jauh dari tempat tinggalmu. Tuhan memberi bermacam-macam teman. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ada teman yang baik, ada juga yang nakal, ada teman yang pendiam. Kalau aku penyendiri. Ada yang asyik diajak mengobrol, ada teman bermain, ada teman belajar, ada teman yang sehat, ada teman yang memiliki kebutuhan khusus. Melalui kisah Daud dan Yonatan, Tuhan menginginkan kita tidak membeda-bedakan mereka karena semua teman memiliki keunikan dan sama berharganya di mata Tuhan. Kita merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan melalui kehadiran teman-teman sehingga kita tidak kesepian. Sebagai ucapan syukur, Tuhan ingin kita menyayangi teman-teman. Menyayangi berarti memberi apa yang ada pada kita. Ini masih jauh. Memberi barang, misalnya memberikan sebagai milik kita. Memberikan sebagian milik kita. Memberi tenaga berarti mau membantunya mengerjakan sesuatu. Memberi waktu berarti mau mendengarkan saat dia sedang kesusahan, mengunjunginya ketika sakit. Memberi pikiran, misalnya menawarkan
bantuan kepada teman untuk memahami pelajaran yang belum dimengertinya. Tuhan ingin kamu berusaha menjadi teman yang baik bagi mereka, bermain dengan gembira bersama mereka, merangkul mereka yang pemalu, jujur saat bermain, tidak mementingkan diri sendiri, tidak sombong karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Seperti di Bopena. Iya. Itu pohon kelapa dan pohon pepaya. Jika di antara kamu dan temanmu memiliki kelebihan, itu digunakan untuk menolong dan yang kekurangan. Tuhan menginginkan kamu dan teman-temanmu selalu berusaha saling menjaga dan melindungi, saling membantu dan memberi tanpa pamrih. Apa itu pamrih? Kosakata. Mbak kasih kok nggak ingat. Abis kasih, nyanak bilang lagi, terus kasih ini lah nggak nelang. Kau kasih udah kasih aja. Oke, aku kira pamer. Pamer lain. Oke, berusaha saling berusaha saling mengerti apapun kondisi kalian pada saat ini, menghibur teman yang sedih, melewati saat-saat sulit sebagai teman yang baik, saling mengingatkan ketika ada teman yang melakukan kesalahan, saling memaafkan ketika ada teman yang melakukan kesalahan. Saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang terbaik. Tentunya teman yang baik akan merasa bahagia ketika ada teman yang mendapat nilai bagus dan menang dalam sebuah perlombaan. Sebaiknya turun merasa sedih. Sebaliknya turun merasa sedih turut aku bilang, aku sudah perbaiki. Merasa sedih ketika ada teman yang gagal. Tuhan ingin kamu juga menolak bullying secara fisik, verbal maupun psikis. Psikis maksudnya. Oke. Contoh bullying secara fisik seperti memukul, mendorong, menendang teman yang tidak disukai. Contoh membullying verbal seperti mengetak sampai memaki, mengucapkan kata-kata yang mematahkan semangat. Contoh bullying psikis seperti mengucilkan seorang teman atau membuatnya malu di depan umum. Teman yang baik akan saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan menginginkan kamu berteman dengan hati yang tulus dan penuh kasih. Tuhan akan memberkati orang-orang yang berteman dengan mengutamakan kasih. Bacalah cerita rakyat dari Afrika demikian. Bacalah cerita rakyat dari Afrika. Iya, kalau lihat di sebelah. Oke. Itu udah ada cerita. Aku kan masih pindah. Ada dua orang yang bersahabat berjalan melewati perjalanan di padang pasir. Mereka berdua adalah sahabat dekat selama melewati beberapa titik perjalanan. Maksudnya sesekali
bertengkar. Seorang sahabat menampar cukup keras sahabatnya di wajahnya. Tepat di wajahnya. Orang yang ditampar pun terluka. Kemudian tanpa mengatakan apapun, ia menulis di pasir, "Hari ini sahabatku menampar wajahku." Mereka terus berjalan hingga pada akhirnya menemukan oasis di mana mereka memutuskan untuk istirahat dan mandi. Namun terjadi hal yang tidak menyenangkan. Seorang sahabat yang telah terluka karena ditampar itu kini terjebak di kubangan lumpur yang tak membuatnya tenggelam. Yang dapat membuatnya tenggelam. Lalu sahabat yang telah namparnya itu langsung bergegas menyelamatkan nyawanya. Setelah dia pulih dari hampir tenggelam, sahabatnya menjawab, "Ketika seorang menyakiti kita harus menuliskan di pasir, di mana angin pengampunan dapat menghapusnya. Tapi ketika seorang melakukan sesuatu yang baik untuk kita harus mengukirnya di batu di mana tidak ada angin yang mampu menghapusnya. Hari ini sahabatku menyelamatkan hidupku." Kegiatan 3 dari 1. Buatlah tanda centang jika kamu setuju dan tanda silang jika tidak setuju dari sikap gurumu di bawah ini. Sip. Oke, boleh. Sayang kepada semua muridnya, tidak membedakan. Aku setuju. Menyapa kami dengan ramah. Maksudnya bercerita dengan ramah. Menyapa, "Selamat pagi anak-anak." Dengan ramah, Bang. "Selamat pagi." Itu jangan. Jadi kalau guru bilang selamat pagi anak-anak, jadi kita menjawabnya dengan sopan. Aku setuju. Harus begitu, kalau tidak diusir. Sabar ketika mengajar kami. Maksudnya aku tidak terlalu mengerti. Pas mengajar, pas di depan kelas menjelaskan, dia sabar, mak marah-marah. Oh iya, aku setuju. Oke, suka tersenyum. Iya. Suka marah membuat kami menjadi takut. Tidak. Mendamaikan ketika ada yang bertengkar. Maksudnya Kasih damai no kalau karis dan karis teman kalae. Oh iya, harus setuju. Kalau tidak akan kacau. Suka menolong ketika kami mengalami kesulitan. Harus setuju. Kalau tidak sudah habis. Mau mendengarkan ketika kami bercerita. Maksudnya guru akan mendengar kalau kami bercerita. Iya, setuju. Oke, memperhatikan semua muridnya. Dia selalu memperhatikan. Suaranya keras, tidak. Mengingatkan kami untuk rajin berdoa. Ya, memberi semangat ketika kami mengalami kegagalan. Yap. Oke, kegiatan 3 dari 2. Buatlah sebuah puisi untuk gurumu dengan tema guruku. Aku sudah lupa puisi bagaimana ya, aku sudah lupa. Pakai kata-kata indah. Oh iya, dan cerita yang pendek. Yay, let's go. Tapi aku tulis di mana? Buku tugasnya mana? Ngasih 7 kontentelnya. Yay. Hari tanggal. Ini hari apa ya? Oh, Jumat. Dari sini mama sih ajar. Jumat tanggal 11.
6 hari lagi. Agustus tahun 2023. Oke. Nomor 3. Oke. Faster please, anak mau tak kirim nanti ini kotor panjang. Guruku. Tunggu, katanya harus ada tanda petik. Guruku. Aku harus pikir apa ya dia. Guruku seorang yang pemarah. Kami membenci dia, membuat kami tidak suka ke sekolah. Padahal aku mau tulis dulu.
Udah belum? Tunggu. Sedikit lagi, Mama. Oke. Sudah panjangnya. Baca aja. Aku mau cek dulu apa ya ada yang salah. Oh, sudah ada 4. Oke. Guru kami selalu mengajar dengan yang terbaik. Dia juga suka sekali mengajar kami. Dan dia selalu senang jika kita kerjakan sungguh-sungguh. Dan dia selalu berkata, kalian murid terbaikku. Dan kami suka dengan guru kami. Itu dia. Halaman berapa? Ini halaman 37. Tulis. Oh iya, aku lupa. Di sini. Next. Ini dia. Mencium tempel, taruh dulu. Sebentar. Hihihi. Kegiatan 3 dari 3. Permainan back to back. Apa itu? Agar kamu mengikuti permainan ini, agar dapat aku sudah baca agar dapat. Mana baca tadi agar kamu dapat mengikuti permainan ini dengan baik. Perhatikanlah petunjuk gurumu. Tak bisa. Berikanlah tanda centang untuk pertanyaan yang cocok dengan temanmu dalam tabel di bawah ini. Oke, temanku 0 nama. tulis sampai nama 1 sampai 6 itu. Tunggu. Teman 1 2 3. Bukan, ini nama. Teman Iya. nama. Temanku toh, ini kan nama 1 2 3 1 2 3. Tulis dorang penama. Tulis ya. Ini harus pakai tulis ya dan tidak. Mana aja dah. Ini maksudnya ada 3 teman. Dan dorang mau bilang ya atau 3 teman yang tidak dan bilang tidak. Karena dorang ada 3, tulis dong penama siapa. Karstein. Ada 3 baru 1 pendiam. Mana yang pendiam, mana yang tidak? Alkander pendiam atau tidak? Dia tidak. Berarti centang di nomor 1 tidak di tidak. Oke. 1 centang. Injil pendiam atau tidak? Dia tidak. Dia selalu bergerak. Ini kan tidak, berarti centang aja. Kan ada disuruh di sini suruh centang bukan X. Yang tidak yang usah.
dia tidak. Yang ramah siapa? Suka mengobrol, Mama. Kayaknya tiga-tiganya tidak suka mengobrol. Centang dia tidak, no. Do it quickly and faster, please. Ramah. Injil selalu ramah. Itu tidak, Kak. Artinya dia. Sorry. Oke. Berarti teman yang lain X. centang di tidak ada, disuruh X di situ. Follow instruction, please. Hapus yang bersih. Nggak ada mau suruh XX, mau X. Ini aneh. Oke. Mudah marah. Mereka tidak mudah marah. Rajin mengerjakan tugas. Aku belum pernah. Dorang 7 orang kelas, berarti ya semua dorang rajin. Oke. Mudah marah. Sudah. Mengerjakan tugas. Oke, suka membaca buku. Injil dan teman-temannya selalu membaca buku di kelas. Berarti 3-3 ya, no? 3-3. Alkander dan Karsten tidak. Berarti centang di mana dang tuh tidak? Oke. Suka mendengarkan musik. Astaga, kayaknya tidak. Dorang selalu jarang. Pandai menggambar. Alkander dia pandai. Oke, jadi selesai. Oke, next. Sedikit lagi. Masih ada suka membantu. Astaga, aku bingung. Alkander, Injil, Karsten, siapa yang suka membantu? Astaga, kayaknya ini garis ini yang aku setan dengan pensil. Yang suka membantu Alkander, Injil, Karsten. Orang semua suka. Nah, kalau sering terlambat, ya itu si Alkander. Tidak atau iya? Kau sering terlambat, berarti dia toh. Iya. Oke. Yang lain dong? Yang lain tidak. Mereka selalu datang dengan cepat. Oke. Kegiatan 3 dari 4 sudah lewat. Tuliskan apa yang kamu lakukan bila terjadi seperti di bawah ini. Kejadian. Aku akan. Joko bersedih karena nilai ulangannya jelek. Yang Tuhan ingin aku lakukan adalah seperti di Adventural Pledge. Because Jesus loves me, I will always do my best. Ya, apa nga mau baking pangan dapat tamang Joko ini dang. Aku akan memberi semangat dan melatihkan dia. Spasi itu. Coba tulis yang baik. Wah, supaya nak jawab wasting time ini. Oke. Nah, ini kejadian. Doni terpeleset dan bukunya berserakan. Yang Tuhan bukan latihkan.
Salah kau latihkan, melatih. Ini enggak pakai kan. Mama dia bilang, Song. Oke. Tony terpeleset dan bukunya berserakan. Yang Tuhan ingin aku lakukan adalah harus berhati-hati dan lihat jalan. Kalau teman sota jatuh, DP buku sota lempar, ngana cuma bilang hati-hati kuak. Iya, aku harus menolong dia. Caramu menolongnya bagaimana? Aku akan tendang semua bukunya. Bukan. Apa dang? Aku akan membantunya mengangkat buku-buku lainnya. Tulis dang. Oke. Santi berulang tahun dan membagikan kuenya kepada teman-temannya. Aku juga diberi oleh Santi. Yang Tuhan ingin aku lakukan adalah apa ya kalau sudah dikasih kue? Aku tahu. Aku akan berterima kasih. Kepada siapa? Yang lengkap kok Teman-teman sedang serius belajar bersama untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Aku sudah bosan dan ingin mengajak mereka mengobrol. Yang Tuhan inginkan aku lakukan seharusnya adalah belajar. Belajar bersama. Itu kan udah belajar sama-sama. Konsep cepat selesai supaya boleh main. Huruf apa? Ini huruf kecil. Awal kalimat huruf apa? Belajar bersama menyelesaikan yang lengkap. Itu memang sementara belajar bersama. Ada bilang PR di situ. Dia nak bilang PR kak. Lihat kok tuh instruksi apa. Kok ngana mau jawab apa? Apa ini nak dapat baca? Menyelesaikan. LS nintau mana? K nintau mana? Kak, di situ udah bilang pekerjaan rumah. Coba baca tuh soal dang, kuak bye-bye dang. Coba baca tuh soal bye-bye. Udah suruh makan ngana pi mandi, suruh mandi ngana tidur, suruh tidur ngana baca cerita, suruh baca cerita ngana menangis.
Itu dong nggak selalu begitu toh. Dari di situ udah suruh bilang apa? Apa? Udah tanya Akang Wowo. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Tuka aja sih bagus. Nak baca. Hari ini jadwal piketku di kelas. Semua teman melakukan tugasnya dengan baik. Yang Tuhan ingin aku lakukan adalah mengerjakan dengan baik. Mengerjakan apa? Mengerjakan piketnya dengan baik. Bukannya. Udah suruh ngana di situ, ngana aku. Siapa kong maunya? Siapa so yang mau bikin ngana pekerja dang? Ojo semua habis baterai ini. Rangkuman penutup. Aku bersyukur untuk guruku menjadi wakil Untuk guruku yang menjadi wakil Tuhan ketika berada di sekolah. Aku mau mengasihi, menghormati, dan taat kepadanya. Aku bersyukur untuk teman-temanku. Aku mau mengasihi dengan teman yang baik. Menjadi teman yang baik. Aku mengasihi dan menjadi teman yang baik bagi teman-temanku. Ayat hafalan. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Hafal itu. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Aku harus belajar. Jadi tidak ada membaca Alkitab hari ini. Oke, doa penutup. Oke, ayo. Terima kasih Tuhan untuk guruku dan teman-temanku. Ajarilah aku untuk mengasihi guruku dengan belajar sungguh-sungguh. Ajarilah aku untuk mengasihi dan menolong teman-temanku dengan tulus. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, kasih adalah tanggung jawab dari seorang aku kepada seorang engkau. Martin Luther. Oke.